Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du. InsyaAllah barakallahu wa tahirin wal mujahidin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanahnya, beramal dan beribadah lahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari sama-sama kita panjat dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dalam tayangan ini saya akan menyampaikan amanah Allah yang mana perlu kita pikirkan dan kita sikapi, bahwasanya hal-hal yang akan mengganggu dalam beribadah haruslah kita berpikir bagaimana meningkatkan kualitas ibadah itu sehingga layak dan pantas di depan Allah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam markom Majelis Dzikir Ma'rifatullah, Majelis Ulambil Ilmi, di mana kita bertolabul ilmi dan belajar menuntut ilmu tentang hakikat daripada amal dan ibadah. Tentunya tidak jauh daripada YouTube kesayangan kita, yaitu Buya Pasaman Timur, yang selalu ulet dan gigih dalam membagi ilmu dalam rangka menjaga martabat Allah dan martabat ibadah umat. InsyaAllah para jemaah sekalian, pada waktu dan kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama yang paling penting dulu adalah mengenai kauli dalam solat, atau disebut kauliyah atau sering dikatakan ayat. Fungsi dari ayat dalam solat ini telah ditetapkan dalam wahyu Allah yang disafaatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan nama kauliyah atau kauli. Kita mengenal syarat sah solat itu ada 4. Pertama adalah fi'li, perbuatan. Yang kedua adalah qauli. Yang ketiga adalah qalbi. Yang keempat khariri. Nah, ini adalah wajib. Kenapa? Karena ini wahyunya Allah yang menjadi syafaat oleh Rasulullah. Qadrat dalam hayat dalam solat, bersyafaat Rasulullah diminta oleh Allah, yaitu tentang 4 perkara tadi menjadi rukun dan rakaat solat. Kalau kita berbicara mengenai kauli,
berarti kita berbicara tentang ayat. Kadang-kadang kita sering mendapatkan keluhan dari umat, imamnya terlalu cepat membaca ayat. Nah, yang kedua, mengeluh lagi sebagian umat atau jemaah, ayatnya tidak jelas, tidak terdengar. Ini menjadi salah satu sengketa rohani yang harus diselesaikan. Apakah memang ayat yang dibacakan itu yang harus disimak dalam solat? Insya Allah kita akan sampaikan, kita akan berbagi ilmu, berbagi wawasan. Iqra itu turun dari 3 kodrat. Kodrat pertama suratul ayatul minal am. Inilah Al-Quran yang turun kepada alam, dinamakan kalam. Yang kedua suratul ayatul minal kitab. Nah, ini yang dinamakan kauliyah, kauli. Yang ketiga suratul ayatul minan nas. Nah, ini yang jatuh ke dalam diri, yang menjadi kauni atau bahasa batin. Tetapi yang jatuh ke dalam surat Al-Quran yaitu kauliyah. Inilah yang kenapa Allah katakan kauli. Ini adalah bahasa nurani atau bahasa qalbi, disebut dengan kodrat. Jadi kauli ini adalah semacam kodrat. Jadi kalau kita membaca ayat dalam solat, kita harus tahu kodrat daripada rakaat itu. Kita harus mengerti banget, mengerti sekali bagaimana caranya kita membaca ayat dalam solat. Karena dalam solat itu, ayat itu sudah menjadi kauliyah. Kauliyah itu menatap kodrat yang dibaca, yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kita percontohkan seperti dari mulai takbir sampai kepada salam. Itu kodratnya tahu apa tidak? Nah, kalau tidak tahu kodrat, makanya karena dikatakan ayat menuju kauli, kauli itu menuju munajat. Karena kauli itu adalah kodrat, maka diteruskan kepada tingkat munajat. Munajat itu apa? Mengartikan daripada sebuah kauli itu boleh panjang, boleh pendek. Namanya saja munajat. Boleh panjang, boleh pendek. Nah, munajat akan berakhir kepada ma'rifat. Nah, inilah sesuatu yang dilihat. Kita melihat apa kodrat kauliyah tadi. Ini yang sampaikan ma'rifat menuju daripada kauniyah. Kauniyah ini adalah percakapan yang dikirim dengan batin sesuai apa yang dilihat. Begitu jemaah. Nah, kita ambil satu percontohan dalam sujud. Kodrat daripada sujud sajid adalah masjid. Nah, itu sudah kita pernah kaji. Tapi kalau kaulinya, apa yang harus kodratnya yang kita lihat? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sini ada kata-kata yang sama diulang 3 kali. Kasah wa kasah wa kasasah. Ini adalah sifat yang ulang. Memang ayatnya sama diulang 3 kali, tapi dia memiliki nilai-nilai yang berbeda dari yang 3 kali tadi. Yang pertama nilainya kasah, yang kedua wakasah, yang ketiga wakasasah. Apa itu wakasah? Itu adalah permohonan tingkat umat. Wakasah
adalah permohonan tingkat diri. Wa kasasah permohonan tingkat kodrat, permintaan. Nah ini makanya dia berbeda dari kodratnya. Itu kauliyah yang membedakan. Coba kalau itu ayat, bagaimana kita mengulang 3 kali? Itu bukannya kita sholat tapi sudah bertasbih mengulang-ulang 3 kali. Itu berarti bukan sholat. Makanya dinamakan kauliyah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemana kauliyahnya? Nah, secara kasah kita minta disucikan dan ditinggikan derajat daripada nurani yang ada dalam kodrat jasad kita. Nurnya itu yang disucikan. Memohon kepada Allah, sucikanlah nuraniku, derajatnya, dan tinggikanlah derajatnya ya Allah. Nah, kenapa panjang bahasanya? Ini yang dinamakan kauli. Tidak perlu dibaca, tapi nilainya ke situ apabila kita marifatnya memandang kepada nur tadi. Maka Allah akan mendengar dari kauniyah kita nanti, bahasa batinnya seperti yang saya baca tadi. Seperti itu Allah akan menerima kata. Tapi kalau pandanganmu tidak hidup di dalam membaca ayat dan tidak melihat kaulinya, inilah kauninya akan putus. Sebagai adabnya kauni ini berbisik, itu adab. Berbisik itu adab. Karena kita tidak boleh lantang berbicara, karena lantang ini bukan kauli tapi kalam. Nah, kalau sudah kalam berarti bukan sholat. Nah, itu ya. Nah, itu namanya kauni. Makanya berbisik. Dikecualikan kepada berjamaah, karena sifatnya adalah tasbihat atau dikatakan bertasbih atau berucap. Nah, yang kedua kaulinya apa? Wakasah. Nah, ini tingkat kerohanian. Nah, artinya apa? Tadi kita minta disucikan nur, sekarang kita minta disucikan zat Allah yang bernama rohani. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, sucikanlah rohaniku dan tinggikanlah derajatnya. Begitulah hati halus kita berbicara di saat membaca ayat. Nah, kalau tidak mampu kita mengikuti imam terlalu cepat, maka cukup kita memandang. Kita pandang rohani itu suci dan tinggi derajatnya, tempat tafakurnya semua makhluk. Nah, yang ketiga wakasasah. Nah, inilah sujud yang ketiga, yang kodratnya adalah perbuatan diri kepada Allah. Makomnya adalah batin, nyawa kalau kita lihat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ya Allah, sucikanlah ya Allah derajat hati dan batinku dalam nyawamu ya, dan nyawaku ya Allah. Nah, begitu. Sucikanlah derajat batinku yaitu nyawaku ya Allah. Yang didengar dengan kaulinya seperti itu. Inilah kauli tadi, kita menatap daripada kodrat ayat yang kita baca. Itu yang dinamakan kauli jamaah. Jadi kalau kita belum mengerti hal yang dikatakan hakikat daripada sholat, sering ini menjadi suatu keluhan. Keluhannya apa? Ya, seperti kita lihat, siapa sih yang tidak rajin sholat? Tetapi kenapa Allah seolah-olah tidak perhatikan keadaan saya? Kenapa seolah-olah Allah itu diam dengan apa yang saya alami? Karena memang dijanjikan oleh Allah, ayya'ala sholah wa ayya'alaim falah. Dirikanlah sholat dan capailah kemenangan.
Tapi kan tidak semudah itu mendirikan solat. Butuh ilmu pengetahuan. Kalau hanya ifa'alus solah, amaliyah, cukup kerjakan berdiri sampai selesai salam bubar. Itu secara perintah amaliyah yang harus diterima oleh akal dan nafsu manusia, bahwasanya kodrat yang ditumpangi akal dan nafsu itu adalah umat yang harus menyembah Allah. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita tingkatkan belajar daripada hakikat daripada solat ini. Karena apa? Kodrat utama dari solat itu adalah hakikat, perbuatan hakikat. Contohnya seperti tadi dalam sistem kauli, dalam bentuk kauli. Nah, coba kalau kita membaca ayat, kalau tidak paham kaulinya, maka ayat ini akan bersengketa dalam hati kita. Kenapa? Karena akan menjadi suatu tahmid, akan menjadi suatu witiran kalau kita tidak tahu kaulinya, karena diulang-ulang. Makanya para jemaah, seperti juga kita membacakan kaulinya dalam menyampaikan kodrat daripada wahyu. Kalau mata batin kita tidak menyaksikan perjalanan kauliyahnya atau wahyu Allah itu, suara itu kan wahyu, kita pernah bahas di pelajaran yang kemarin-kemarin. Menyampaikan wahyu ini harus tahu kodratnya. Apa memang orang, kodrat manusia yang membacakan wahyu? Apa memang sudah diambil alih kerjaan Jibril, manusia penyampai wahyu? Bukan jemaah, bukan para hadirin. Tetapi dalam menyampaikan wahyu itu adalah kodrat. Dalam membaca ayat itu adalah kodrat. Bagaimana yang dikatakan kodrat? Kita lihat bagaimana kauniyah itu muncul berbentuk daripada kauliyah. Kauliyah itu mentakbirkan setelah munajat menyelesaikan ma'rifat. Muncullah suara atau kodrat dari kolbi, digerakkan oleh jantung dalam pompaan nafas, setelah itu disuarakan oleh mulut. Jadi bukan kodrat manusia yang menyampaikan wahyunya Allah, tapi kolbi, dari alam sir kolbi muncul keluar suara itu kauninya halus dan ditekan oleh makom batin markubah pada jantung. Meledaknya itu disuarakan. Jadi menyuarakan berarti bukan bersuara. Kalau bersuara itu nyata kita yang melakukan. Tapi kalau menyuarakan berarti kita harus menyaksikan dari mana jalannya ayat itu dari tiada sampai menjadi ada.